Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya. Saya akan mencoba menjelaskan apa sih itu GERD. GERD itu berdasarkan penjelasan dari dokter saya, singkatan dari gastroesophagus reflux disease, yang artinya asam lambung yang naik ke kerongkongan ya teman-teman. Asam lambung naik itu kan menyebabkan otot esofagus yang dari kerongkongan sini ke bagian lambung. Di situ kan ada seperti klep yang buat masuk makanan, nanti bisa nutup lagi gitu ya. Itu karena dia tuh karena ada sedikit luka atau radang ya teman-teman. Jadi menyebabkan dia tuh asam lambungnya tuh keluar dan naik. Yang kalau seandainya asam lambungnya naik karena gasnya terlalu berlebih, kemudian bisa menyebabkan kita dada terasa panas, sesek napas, ke jantung berdebar. Kadang-kadang orang bisa menyatakan itu penyakit jantung ya teman-teman. Padahal hanya mirip saja teman-teman. Mirip seperti kita kena serangan jantung. Padahal itu cuman disebabkan karena asam lambung kita berlebih dan naik ke kerongkongan yang menyebabkan dada panas, sesak napas, dan jantung terasa berdebar-debar. Jantung terasa seperti mau copot ya teman-teman. Kebanyakan orang tidak tahu ya teman-teman, termasuk saya dulu. Saya merasa itu seperti sakit jantung. Tapi setelah saya berobat, dokter memeriksa saya, semuanya dicek ya teman-teman. Ternyata normal jantungnya. Ya dokter cuman bilang ya ini cuman asam lambung. Saya juga bingung saat itu kenapa bisa menyebabkan jantung seperti mau copot, hanya cuman karena asam lambung. Dulu kan saya nggak tahu ya teman-teman. Dan apa sih hubungannya GERD, asam lambung itu, sama anxiety ya teman-teman. Anxiety itu bahasa kitanya mah kecemasan yang berlebihan. Apa penyebabnya? Ketika kita mengalami GERD, kita kena anxiety juga. Karena di dalam memori kepala kita terlalu banyak. Biasanya sekarang kan zaman canggih ya teman-teman. Sedikit-sedikit kita kalau kerasa apa di badan, lihat di Google. Apa sih yang saya rasakan seperti jantung berdebar? Ya kalau Google kan namanya Google, dia pasti ngejelasinnya pasti yang kadang-kadang yang menakutkan. Saya baca, kenapa jantung saya berdebar? Apakah sakit jantung? Iya. Banyak yang di Google itu yang menyatakan kalau jantung berdebar-debar itu, jantung serasa mau copot itu seperti itu karena serangan jantung. Jadi pikiran kita itu terdoktrin oleh Google. Seperti kita sakit di bagian perut bawah, kalau kita nanya Google, jawabannya ginjal. Kan ngeri teman-teman. Padahal Google itu juga kadang-kadang sumbernya itu tidak jelas teman-teman. Kita udah udah percaya bener gitu ke Google. Padahal itu nggak sepenuhnya teman-teman, sumbernya juga belum jelas.
Nah, dari situ semakin kita banyak melihat penyakit-penyakit berbahaya di Google, semakin kita terdoktrin itu otak kita. Jadi mikirnya cocok logi ya. Sakit mata nantinya jawabannya bla 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 yang negatif. Sakit perut bawah, jawabannya bla 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 yang negatif. Semakin ketakutan dan tambah ketakutan lagi. Nah, dari situ jadi apa yang kita rasakan di dalam badan kita ini, kita merasa jadi menyangkut pautkan sama Google itu. Kemudian timbullah kecemasan yang menakutkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya itu, teman-teman, yang bisa menyebabkan kita jadi panic attack. Kadang orang yang GERD itu tidak semuanya dia kena anxiety. Kalau memang pikirannya tidak banyak tahu soal penyakit. Makanya teman-teman, lebih baik jangan terlalu banyak lihat Google. Kalau nanyain penyakit mending ke dokter. Jangan seperti saya dulu, kalau nanya penyakit awal-awalnya kan tanya Google, tanya Mbah Google, dan akhirnya hasilnya seperti itu. Ketika saya sakit, jadi saya nyangkut pautin penyakit itu ke Google. Sakit berdebar-debar jantung, saya mikirnya kena serangan jantung, tambah panik. Nah, yang disebut psikosomatis ya, satu lagi teman-teman. Psikosomatis adalah semua yang ada di pikiran kita yang negatif-negatif tersebut, yang udah numpuk tuh bertahun-tahun. Kayak seperti banyak tahu tentang soal penyakit, dan kita terus-terusan memikirkannya, dan dari pikiran itu bisa menyebabkan ke badan kita itu segala kerasa, teman-teman. Yang disebut psikosomatis itu seperti apa yang dipikirkan sama kita bisa terjadi dalam diri kita. Tetapi kalau dicek ke dokter, kenapa? Kalau kita benar-benar sehat, cuman GERD doang. GERD itu kan tidak berbahaya, teman-teman. Nggak menyebabkan kematian mendadak. Tidak. Dokter juga sudah menjelaskan ke saya. GERD itu ya cuma asam lambung yang naik. Kadang menyebabkan radang ke tenggorokan, tenggorokan itu terasa sakit ya teman-teman, panas gitu. Nah teman-teman, dari sini kita bisa tahu bagaimana, apa sih itu GERD, apa sih itu anxiety, apa sih itu psikosomatis. Nah, kalau orang yang terlalu banyak menonton berita-berita negatif yang kita langsung serap ke pikiran, ke otak, ya begitu. Akhirnya jadi psikosomatis. Nah, teman-teman, makanya kalau lihat Google jangan langsung cocok logi. Apa yang dirasa di badan dicocokin di Google. Boleh lihat Google tapi dari sumber-sumber yang terpercaya, yang udah jelas ya, seperti ada kan ada juga Halodoc tuh, itu sumbernya bagus, terpercaya. Itu pun harus ada pemeriksaan yang lebih lanjut gitu teman-teman. Dari sini teman-teman mungkin bisa tahu kalau yang lagi mengalami GERD, bisa cari tahu itu apa sih itu GERD, apa sih itu anxiety, apa sih itu psikosomatis. Bisa cari tahu, banyak yang dokter-dokter yang menjelaskan tentang GERD, anxiety, psikosomatis. Nah kalau dari saya kan bukan dokter ya teman-teman, saya itu kan cuman berdasarkan pengalaman saya waktu
saya sakit dan dokter yang merawat saya menjelaskan apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis. Kalian nggak usah nanya ke Google, boleh nanya ke Google tapi dari sumber yang memang sudah jelas. Kan sekarang banyak ya orang-orang yang nulis di Google itu kan siapa sumbernya nggak jelas. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu kan apa itu GERD, anxiety, psikosomatis. Jangan cuman kita lihat Google aja ya teman-teman, kita harus tanya dokter juga. Sekian dulu ya teman-teman videonya ya. Kalau mau misalkan mau nanya-nanya tentang apa dan bagaimana keluhan teman-teman, siapa tahu dari pengalaman saya bisa membantu teman-teman. Sekian dulu ya video saya, terima kasih.